Seluruh fraksi di DPR menyepakati pengesahan Undang-Undang APBN 2022. Namun, ada 27 catatan dari fraksi PKS. Menurut Ketua Banggar DPR, target pertumbuhan ekonomi cukup realistis seiring dengan pemulihan kesehatan sekaligus ekonomi. Kami lakukan Selain pertumbuhan ekonomi di 5,2% dalam UU APBN 2022, asumsi makro untuk indikator inflasi ditetapkan 3% dan nilai tukar rupiah di Rp14.350 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, target defisit anggaran terus ditekan untuk menuju disiplin fiskal sebelum masa pandemi. Kita melihat APBN tahun depan masih akan defisit 868 triliun atau 4,85% dari PDB. Ini adalah penurunan defisit dibandingkan tahun ini dan tahun lalu, dan kita berharap menjadi tren yang konsisten agar Indonesia kembali memiliki APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Saudara, kurang 3 bulan lagi menuju tutup tahun, anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru terserap 54,3% dari pagu anggaran. Jika kita lihat realisasi penggunaan dana PEN per 24 September kemarin, baru 404,7 triliun yang dibelanjakan. Padahal ada pagu anggaran 744,77 triliun rupiah yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya penanganan COVID-19. Secara garis besar, anggaran PEN ini diperuntukkan untuk 5 hal. Tentu saja belanja kesehatan dan perlindungan sosial mendapatkan prioritas dengan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan ketiga sektor lainnya. Dana yang sudah dipakai untuk kedua pos ini sudah melampaui 100 triliun rupiah. Namun dana PEN ini juga disalurkan untuk stimulus UMKM dan korporasi serta program prioritas seperti pembangunan, bendungan, dan food estate. Nah, yang paling buncit adalah pos insentif usaha, meski pagunya paling kecil, tapi penyerapannya hampir 100% di 59,08 triliun rupiah. Ekonom menyebutkan saat ini belum perlu menambah dana pada pos ini, tetapi kebutuhan dana PEN harus adaptif sesuai dengan perkembangan pandemi. Saya rasa paling tidak untuk beberapa waktu ke depan ini belum ada diperlukannya tambahan PEN di konteks dunia usaha. Tapi memang ini kembali lagi bahwa sifat anggaran stimulus ini harus adaptif, harus agile menghadapi perkembangan terkini. Jadi memang kalau nanti dirasa sewaktu-waktu kita harus melakukan extraordinary measures lagi, seperti misalnya melakukan pembatasan sosial atau kemudian memaksa dunia usaha kembali menurunkan aktivitas produksinya,